Halo teman-teman di mana saja berada, semoga selalu sehat adanya. Selamat bertemu dengan kanal pertanian Makmur John Kiplik. Kali ini saya akan menampilkan gaya memupuk padi di lahan nyemak-nyemak. Selesai menonton, tinggalkanlah kenangan untuk video sederhana ini ya teman-teman. Dengan menekan tombol subscribe, suka, komen, dan bagi. Pemupukan pertama padi yang baru ditanam merupakan saat yang ditunggu-tunggu. Makanya jangan sampai terlewatkan karena akan berakibat buruk pada tanaman. Pemupukan pertama dapat dilakukan antara 7-10 hari setelah tanam atau menyesuaikan asal tidak terpaut lama. Sebelum pemupukan, hal harus dilakukan adalah penyiapan lahan sehingga dalam keadaan nyemak-nyemak, yaitu air di lahan tidak melimpah namun harus disurutkan sampai permukaannya tidak tergenang air. Mengapa sebelum memupuk kondisi lahan harus demikian? Karena pupuk yang ditebar dapat berhenti di tempat yang dikehendaki. Jika air menggenang, pupuk akan mencair serta bergeser ke tempat lain sebelum sempat meresap ke tanah sekitar rumpun padi. Jika hal ini terjadi pada bagian lahan tertentu, pupuknya akan bergeser, menipis, bahkan hilang. Sementara itu di bagian lain misalnya yang lebih rendah mendapatkan aliran air berpupuk yang pekat. Akibat kelebihan pupuk karena limpahan dari tempat lain di suatu lahan dapat membuat padi layu bahkan mati. Begitu sebaliknya, rumpun-rumpun yang ditinggalkan oleh pupuk akan tetap kurus karena kekurangan unsur hara. Oleh karena itu, penyiapan lahan agar nyemak-nyemak ini mutlak kita lakukan untuk mendapatkan hasil terbaik. Kapan dilakukan pengurangan air? Sebaiknya kita lakukan sehari sebelum pemupukan atau sesuai kondisi air suatu sawah. Proses pemupukan yang akan kita lakukan haruslah benar. Berapa takaran atau jumlah pupuk yang akan kita tebar di lahan tertentu? Pupuk apa saja yang akan kita gunakan? Bila semua sudah direncanakan, maka pelaksanaannya pun baik jadinya. Satu hal yang jangan sampai lupa yaitu pijakan kaki di gang padi secara baik dan benar agar tidak merusak tanaman. Banyak kasus kaki menginjak rumpun padi. Pijakan tidak tepat di tengah sehingga menyerempet baris-baris yang mulai tumbuh itu. Teman-teman, penebaran pupuk sebaiknya merata dengan teknik atau gaya tertentu. Jangan menebar dengan gerakan dari atas ke bawah, sebab jangkauannya sempit dan pupuk hanya mengumpul di tempat tertentu saja. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, saya akan menanyakan kepada pemilik sawah ini. Selamat pagi Pak Bandi. Pagi Mas. Pak, ini paritas apa yang dipupuk? Paritas MR19 Mas. Usia berapakah? Usia 15 hari. 15 hari. Terus pupuk yang digunakan apa saja nih? Dua macam. Apa? Ponska dan urea. Selama ini menanam padi MR yang sama atau berganti-ganti sebelumnya? Berganti-ganti Mas. Kenapa tertarik menanam NR sekarang? Ya istilahnya yang mudah dipelihara itu sekarang itu varietas MR19. MR19 ini menjanjikan kemudahan pemeliharaan ya Pak? Ya. Semoga
MR19 yang Pak Banti tanam ini akan subur dan menghasilkan produk yang melimpah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Dalam memupuk, lakukan gerakan dari kanan ke kiri seperti tangan sedang mengayun sabit saat merumput, dan untuk yang lebih jauh, ayunkan tangan sebagaimana orang mengayunkan raket dari kanan ke kiri, bahkan dari belakang ke depan untuk menjangkau tempat yang jauh. Dengan begitu tebaran pupuk merata sehingga bila tanaman sudah mereaksi, tampak warnanya yang hijau merata pula, tidak belang. Bila cara ini kita terapkan, tidak akan ada warna padi yang pelontang antara hijau ke kuningan. Teman-teman, setiap petani memang memiliki gaya dalam memupuk. Ada yang bergaya pelan, artinya mereka menebar pupuk dengan ayunan tangan secara pelan, baik pelan karena hati-hati atau sebab lainnya. Berikutnya adalah gaya sedang, yaitu gaya dengan gerakan tidak pelan namun juga tidak cepat. Adapun gaya cepat ialah gerakan memupuk yang biasanya dilakukan oleh orang-orang energik yang ingin segera berganti menyelesaikan pekerjaan lainnya. Penampakan 3 hari setelah pemupukan di sawah ini dapat kita saksikan di akhir video. Selanjutnya, mari kita ikuti proses pemupukan di lahan Pak Banti ini sambil mendengarkan lagu untuk sebuah nama karya Ebit GAD yang akan saya nyanyikan. Tetapi jangan lupa subscribe, suka, komen, dan bagi ya teman-teman agar kanal pertanian ini berkembang. Mengapa jiwaku mesti bergetar, sedang musik pun manis ku dengar. Mungkin karena kulihat lagi lentik bulu matamu, bibirmu, dan rambutmu yang kau biarkan jatuh bergerai di keningmu, makin mengajakku terpana. Kau goreskan kita cinta. Mengapa aku mesti duduk di sini, sedang kau tepat di depanku? Mestinya aku berdiri, berjalan ke depanmu, ku sapa dan ku nikmati wajahmu, atau ku isyaratkan cinta, tapi semua tak ku lakukan. Kata orang cinta mesti berkorban. Mengapa dadaku mesti berguncang bila ku sebutkan namamu, sedang kau diciptakan bukanlah untukku. Sawah Pak Banti ini pengairan secara irigasi bagus ya? Irigasi bagus Mas kalau penghujan. Tapi kalau seperti ini musim kemarau gimana? Ya dibantu diesel. Oh, ini masih dibantu diesel? Dibantu diesel ya. Nggak mampu lah nggak dibantu diesel. Ini nanti setelah pemupukan yang pertama ya? Pertama ya. Akan dibantu air dari diesel juga? Diesel ya. Oh, 2 ya. hari sekali Mas diesel. Terus selama 1 tahun bisa panen berapa kali? 3 kali. 3 kali untuk jenis padi semacam ini. Ya. Ini berarti usia berapa nanti panennya? Panen itu 95 sampai 100 hari Mas. Tidak sampai 4 bulan ya berarti? Tidak sampai. Ini berarti termasuk jenis Ya sedang Mas. sedang ya? Yang lebih gencang ada. Ada lagi? Yang lebih umurnya panjang ada. Sudah bagus tampaknya, umur 2 minggu. 2 minggu pas. Ya, Hari Jumat kan sampai. pas hari Jumat lagi nih. Hari Jumat.
minggu. Jadi lihat pertumbuhannya bagus Pak MR19 ini. Selain itu tahan lama, Mas. Apa yang Pak Bandi harapkan dari Dinas Pertanian atau yang terkait dengan pertanian padi ini? Ya itu terutama masalah pupuk. Masalah pupuk itu sulit, Mas, sampai sekarang. Keluarnya itu tidak selalu tepat, artinya tidak selalu tepat. Masa tanam itu tidak selalu tepat keluar. Yang dipupukkan tadi termasuk subsidi? Subsidi, Masih subsidi alhamdulillah ya? ini lancar. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Kadang kala itu pari 40 baru keluar. Usia Umur 40? hari baru keluar subsidi. Jadi belum dipupuk waktu itu? Cari luar. Oh, dipupuk tapi harus mencari dengan harga yang lebih tinggi, lebih mahal. Ya Pak Bandi. Belalang meloncat-loncat, kepiting lambat berjalan. Semoga ada manfaat apabila tepat harapan. Demikianlah teman-teman, semoga bermanfaat. Selalu semangat untuk menjadi petani sukses. Terima kasih atas perkenan Anda menonton video ini. Jumpa lagi pada video mendatang.